Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di podcast Miftahul Ulum 2 spesial Ramadan. Alhamdulillah tema kali ini adalah Ramadan berkah membangun produktivitas melalui literasi ilmiah yang dinarasumber oleh Al-Ustadz Ahmad Hafidh Abdullah MPD, yang mana di MTS Miftahul Ulum 2 beliau adalah sebagai pengajar bahasa Arab ya. Sesuai dengan jurusan beliau di kuliahnya, bahkan ketika mondok beliau di Darul Lughah wal Karomah itu memang fokusnya di bahasa Arab, dan ketika kuliah mengambil pendidikan bahasa Arab ya. Jadi memang beliau sudah sangat spesialis di bidang itu. Untuk terkait Ramadan berkah membangun produktivitas melalui literasi ilmiah, itu di samping beliau mengajak kita untuk literasi ilmiah, di sini juga ada teladan dari beliau tentang karya-karya beliau ya. Ini yang terbaru, 2 buku terbaru beliau yang terbit bulan Februari kemarin. Yang ini ketika studi S2 gitu. Yang ini studi S2, yang ini baru-baru yang 2. Jadi memang beliau ketika mengajak kita berliterasi ilmiah di bulan Ramadan berkah sudah memberi contoh gitu. Ya, mungkin bisa diberitahu apa sih literasi ilmiah itu, karena bagi kita orang awam itu literasi itu taunya kita terasi seperti itu. Mungkin kalau yang literasi itu jarang-jarang orang awam mendengarnya. Jadi apa sih literasi ilmiah itu? Ya, literasi ilmiah yang dimaksud di judul kita hari ini itu melibatkan keterampilan membaca, kemudian disusul oleh keterampilan menulis dan keterampilan berpikir kritis terhadap informasi-informasi atau data-data yang berbasis ilmiah. Nah, termasuk juga dalam bentuk penelitian, kemampuan dalam meneliti sesuatu, dan juga mengevaluasi data, dan juga melakukan identifikasi argumen. Nah, di samping itu juga mengetahui beberapa metode-metode yang digunakan ketika melakukan penelitian. Nah, seperti yang saya baca di buku Sugiono, yang sampulnya warna ungu, metode yang biasanya dipakai itu ada 3, metode kualitatif atau yang berbentuk data deskriptif, dan metode kuantitatif yang berupa statistika ya atau matematika, dan yang terakhir gabungan dari keduanya. Nah, jadi itu. Nah, setelah kita melakukan proses dari awal, dari membaca, kemudian menulis, kemudian dibarengi dengan berpikir secara kritis terhadap data-data ilmiah, yang akhirnya menghasilkan karya baik berupa tulisan atau berupa lisan, dan tulisan tersebut atau karya tersebut bisa sistematis dan bisa efektif. Dari hasil tersebut bisa kita tuangkan secara efektif dan sistematis. Nah, setelah menghasilkan karya tersebut tidak lupa dan wajib kita barengi dengan yang namanya etika. Etika dalam berliterasi ilmiah. Nah, ini ada 3 etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu menghormati atau penghormatan terhadap hak cipta. Jadi tiap sumber atau tiap bacaan atau tiap buku yang kita baca, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk karya kita hak ciptanya itu kita tampilkan juga, kita tulis juga. Seperti kasih footnote seperti itu. Iya, seperti kasih footnote. Referensinya diambil dari buku ini, dari bacaan ini. Itu yang pertama. Yang
Jadi kita harus menghormati karya orang lain juga dengan cara menghormati hak cipta dari karya tersebut. Yang Itu kedua, kalau ilmiah ya, kalau Iya. seumpama artikel bebas sama juga pikir juga sama, karena itu juga berbasis ilmiah. ilmiah. Ya. Yang kedua itu kita harus meneliti secara jujur. Kita harus meneliti secara jujur tanpa melakukan plagiasi yang berujung mengklaim hak cipta orang lain. Jadi kita hanya modal, kalau di keyboard itu ada Ctrl C, Iya. terus ganti ke Ctrl V ya. Nah, itu harus jujur kalau karya yang memang kita tulis itu karya original dari kita sendiri. Kalau misal diambil dari orang lain ya di hal yang pertama tadi itu. Dan yang terakhir, penelitian itu harus dilakukan secara adil. Jadi tidak tidak condong kepada salah satu atau di beberapa tempat gitu. Jadi harus dilakukan secara adil, dan pastinya misalkan yang kita tarik kesimpulannya atau yang kita hasilkan itu datanya seperti itu, ya kita tulis sebagaimana adanya. Jadi kita harus adil. Karena lembaganya merupakan lembaga punya sendiri, ketika kita melakukan penelitian kita tinggikan, kita baguskan, padahal secara data itu tidak sesuai. Jadi kita harus adil terhadap penelitian, itu termasuk etika dalam berliterasi ilmiah. Ya. Dari yang sampean sampaikan tadi, itu ada literasi itu membaca, menulis, terus setelah itu ada metode-metode, etika-etika. Yang jelas kan pasti itu bertahap ya. Iya. Jadi sepertinya kesulitan untuk langsung ke metode dan lain. Jadi mungkin dikasih tips-tips modal-modal untuk kami untuk lebih bisa literasi ilmiah, sehingga bisa seperti jenengan nanti bisa nulis, bisa terbit di jurnal-jurnal seperti itu. Jadi berikan tips modal-modal untuk berliterasi ilmiah yang efektif dan produktif seperti itu. Ya, sebenarnya saya ini juga termasuk masih pemula, Ustaz. Masih pemula, karena buku-buku yang ditulis ini bukan yang saya tulis secara tunggal, tapi semuanya itu berbasis book chapter. Artinya bukan hanya satu penulis, tapi beberapa penulis dikumpulkan dan semua tulisan itu ditampung dalam satu buku ini. Seperti yang biasa kita lakukan di MTS 2 ya. Oh iya betul, kayak gitu gitu ya. Cuma mungkin ada tipsnya. Atau nanti punya keinginan untuk punya satu buku. Ya, insya Allah semoga dilancarkan semuanya gitu. Amin. Untuk tipsnya mungkin ini juga tips untuk pemula. Ya. Itu saya ringkas hanya ada tiga modal dasar untuk mau memulai berliterasi ilmiah ini. Yang pertama itu yang harus dipunya ya kemauan yang keras. Jadi kalau hanya mau saja nggak mungkin. Jadi harus maunya itu mau banget gitu kan. Mau banget. Yeah. Soalnya untuk berliterasi ilmiah dan menghasilkan karya ini nggak hanya satu tahapan saja atau dilakukan secara instan. Jadi ada banyak tahapan yang harus dilalui untuk menghasilkan karya. Jadi tidak hanya satu atau dua tahap saja. Harus punya mau banget ya kemauan yang keras. Bahasa Arabnya itu mungkin himmah aliyah. Himmah aliyah. Harus punya kemauan yang keras. Jadi kalau sudah mulai itu jangan berhenti di tengah proses atau di pertengahan tahap. Jadi harus diselesaikan, karena ya emang dengan langkah awal yang tadi itu. Memang biasanya teman-teman itu di awal tertarik, di tengah jenuh seperti itu. Iya, jenuh, karena memang tahapannya itu termasuk tahapan yang lumayan banyak. Iya. Tuh, jadi harus yang pertama itu himmah aliyah. Himmah aliyah.
mau banget ya. Keras ya, mau banget. Mau banget. Yang pertama itu harus ada kemauan yang keras, harus mau banget. Mau banget. Kemudian modal yang kedua, ini modal yang paling penting dan modal yang paling utama. Yang nomor 2 ini yang membaca, Ustaz. Membaca ya. Ya, harus dimulai dengan membaca. Iqra ya. Iqra, ya, harus dimulai dengan membaca. Ya, sesuai dengan Iqra tadi ya, Iqra yang mana surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Dan di surat pertama tersebut kata pertama yang muncul itu Iqra. 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 Nah, ini yang jadi modal utama, Iqra ini. Nah, jika kita artikan, Iqra itu kan berasal dari kata serapan bahasa Arab Ya. yang asalnya itu dari qara'a yaqra'u Qur'anan, gitu kan? Oke. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Dan Iqra ini termasuk fi'il amr yang di dalamnya mengandung kata perintah. Nah, kenapa kok tidak menggunakan fi'il madi, qara'a atau fi'il mudhari atau pakai masdarnya? Ya karena ada perintah di situ. Perintah untuk membaca, modal utamanya. Dan dari Iqra inilah, dari membaca itu akan banyak membuka pengetahuan-pengetahuan baru. Tunas-tunas pengetahuan itu akan muncul dan tumbuh dari membaca itu, dari Iqra itu. Dan memang sudah jelas kalau itu merupakan kalimat pertama dari ayat pertama yang turun. Jadi memang Allah ini memberikan perintah untuk setiap manusia membaca agar bisa mengembangkan diri, baik mengembangkan diri secara potensi ataupun secara keilmuan dan pengetahuan. Iqra ini. Nah, di dalam Iqra ini kalau kita lihat di dalam kamus, ternyata artinya bukan hanya membaca, Ustaz. Iya. Jadi ada beberapa jabaran dari kata Iqra secara terjemahan di kamus. Mungkin yang paling utama memang yang kita kenal membaca. Membaca. Ketika kita lihat kamus itu ada artinya telaah, mentelaah. Kemudian yang ketiga itu menganalisis. Terus yang keempat itu meneliti dan mengkaji. Nah, Jadi itu tercover dalam makna Iqra itu ya. Iya, semuanya terkandung dalam arti Iqra menurut bahasa. Jadi kalau kita samakan dengan kata perintah tersebut, bukan hanya disuruh membaca, bacalah, tapi kajilah. Kajilah, telitilah. Telaahlah, analisislah, gitu. Perintah-perintah yang terkandung dalam kata Iqra itu ketika kita menelusuri lebih dalam dari Iqra tersebut. Nah, dalam Iqra juga mengandung arti membaca secara refleksif. Jadi membaca secara refleksif itu membaca yang mengajak kita untuk lebih peka atau untuk lebih sadar terhadap isu-isu yang ada di sekitar lingkungan kita, baik isu terkait keagamaan atau isu terkait sosial atau isu terkait kependidikan, atau isu terkait alam. Nah, sehingga ketika kita menjadi lebih peka, kita bisa kaji terkait pendidikan, kita bisa analisis terkait alam, akhirnya muncul pengetahuan perkembangan pengetahuan di situ, yang mana ada pengetahuan di kependidikan kan banyak cabangnya, ada pengetahuan di alam banyak cabangnya, bisa di biologi tentang makhluk hidup, ada di sosial, bahkan ada juga di kebudayaan. Nah, itu dari mengkaji isu-isu sekitar lingkungan kita. Nah, itu pentingnya dan keutamaan Iqra di sini. Padahal hanya
berapa itu? 4 huruf nih kan? Ya, 4 huruf. 4 huruf yang asalnya itu dari 3 huruf, qara yaqra'u, diubah menjadi kata perintah menjadi 4 huruf, bacalah, itu bisa menghasilkan banyak kandungan yang ada di situ. Iya. Dan menghasilkan keilmuan-keilmuan dan perkembangan-perkembangan yang sampai sekarang ini bahkan sudah sangat pesat ya. Iya. Sudah sangat pesat terkait perkembangan pengetahuan tersebut, yaitu bermula dari membaca itu. Dan juga dari membaca kita juga bisa memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Nah, ketika sudah muncul dari membaca atau dari kita mengkaji, kan muncul ide-ide baru. Nah, itu kita bisa tuangkan ke dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kalau kita kembangkan secara tulisan, ya kita buat kerangka penelitian di situ. Dari kerangka penelitian disitulah kita bisa memproses, mengembangkan, dan mengelaborasikan ide-ide tersebut menjadi karya tulis ilmiah dari membaca itu. Kalau tidak membaca kan apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita inginkan dari tulisan tersebut gitu. Jadi dari baca itu akan muncul ide-ide baru, entah di pertengahan membaca atau ketika selesai membaca. Jadi dalam membaca itu ada yang membaca teori ya, tentang hal-hal yang bagaimana seharusnya, lalu melihat pada refleksifnya, melihat keadaan seperti itu. Jadi nanti dipadukan untuk nanti dikritik seperti itu mungkin. Iya. Jadi awal tahapan membaca seperti itu. Jadi kita harus baca teori dulu, baru baca keadaan. Kalau sekarang kan banyakannya baca keadaan dulu. Oh iya. Jadinya rasan-rasan. Banyak baca keadaan. Banyak baca keadaan, nggak punya teorinya. Jadinya ngawur nanti ya. Jadi tipsnya itu harus dibaca. Baca ilmu dulu, baru baca keadaan. Jadi harus kita selain juga membaca, kita juga bisa memahami terhadap apa yang kita baca, sehingga bisa kita korelasikan atau bisa kita hubungkan dengan isu-isu atau masalah di lingkungan sekitar kita. Nah, gampangnya kalau pengen lebih mudah lagi, karya atau penelitian yang akan kita ambil itu harus sesuai dengan apa yang kita minati, harus sesuai dengan apa yang kita sukai, dan harus sesuai dengan bidang kajian kita masing-masing, fokus kita masing-masing. Jadi itu lebih memudahkan. Misal Ustadz Halim nih, Ustadz Halim di pondok pesantren yang sudah bertahun-tahun nih, bahkan sudah menjadi salah satu asatid di sini. Minat kajiannya mungkin di bahasa Arab gitu. Kan saya pernah masuk di bahasa Arab, cuma kurang menguasai. Jadi pindah haluan seperti itu. Oh, pindah haluan ke mana sekarang nih, Ustaz? Ya masih lebih membaca-baca terhadap kitab-kitab klasik seperti itu. Iya. Jadi kalau baca mungkin saya paham, tapi kalau ngomong nggak bisa. Kalau dengar bahasa orang bicara bahasa Arab, insya Allah sedikit-sedikit paham. Tapi kalau bicara kesulitan. Iya. Mungkin sesuai dengan yang diminati tentang kitab-kitab kuning. Nanti bisa kita lihat kitab kuning yang dipakai di pondok sekarang ini apakah sudah sesuai dengan tingkatannya dari mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim. Nanti bisa kita teliti lebih dalam lagi. Oh, ini sudah sesuai, berarti pondok Miftahul Ulum memang pondok yang sesuai ketika ingin belajar kitab-kitab klasik, di sini tempatnya. Karena kita belajar sesuai dari tingkatannya. Tahapannya tepat seperti itu ya. Iya, sudah tepat, sangat tepat. Jadi pondok ini bisa menjadi pilihan pertama ya, atau prioritas pertama ketika calon-calon santri ingin menguasai kitab kuning.
karena sudah sangat sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ketika sudah kita memulai dari dasar, kemudian masuk ke mutawasid dan mutaqaddim, akhirnya kita matang secara sempurna. Iya. Pondasinya kan sudah dibangun dari awal. Pondasinya sudah dibangun dari awal, dicor pakai semen ya, dicor pakai semen premium, sehingga di atasnya itu bisa sampai tingkat 4, tingkat 5. Jadi sudah kuat dan sudah terbukti dan terjamin. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita minati, harus sesuai dengan apa yang kita sukai. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan apa yang kita sukai atau kita minati, atau sesuatu yang memang kita kuasai, itu bisa lebih mudah prosesnya, bisa kita lebih gampang tahapan-tahapannya untuk melaluinya, karena memang yang kita teliti ya yang kita minati gitu. Dan sesuai kemampuan ya, dan sesuai dengan kemampuan. Jadi gak perlu pusing-pusing karena baca sesuatu yang baru, ya kita mulai dari awal, jangan sampai kita tidak sesuai dengan apa yang kita kuasai. Takutnya ada yang lebih khusus dari ilmu itu, dan memang ada bagiannya masing-masing sudah kan. Iya. Nah, itu berarti sudah ada 2 yang sampaikan tipsnya. Yang pertama itu mau banget ya, mau banget. Yang kedua adalah membaca teori dan membaca refleksif. Iya. Mungkin ada lagi. Ya, yang terakhir itu dari yang pertama kemauan yang keras, yang kedua membaca, dan yang terakhir itu harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Harus maksa. Iya, harus maksa memang. Jadi jangan tunggu kita punya waktu kosong sebenarnya kalau pengen nulis. Jadi kita harus meluangkan waktu khusus untuk menulis. Jadi memang harus ada waktu khusus dan membuat target untuk kita sendiri, bahwa pokok setiap hari harus buka laptop. Ya, buka saja. Entah nanti bisa buka laptop setiap hari nulis 1 lembar atau 1 paragraf, kan lambat daun sedikit demi sedikit. Entah 1 bulan kemudian kalau sudah nulis per paragraf kan sudah bisa berlembar-lembar sudah. Akhirnya bisa jadi 1 karya. Ya tinggal dikembangkan lagi dan diperindah lagi, dipertajam lagi, dan minta koreksi para ahli atau para validator yang memang ahli di bidangnya. Jadi memang harus kita paksakan. Mungkin ada rekomendasi waktu yang tepat seperti itu ya. Waktu yang tepat. Mungkin waktu otak kita segar atau bagaimana, atau saran-saran seperti itu, agar para pemirsa ini lebih tahu kapan sih saya harus menguatkan literasi saya. Waktunya itu kalau kesehariannya. Kalau yang pernah saya alami itu kondisional. Cuman biasanya kalau saya sudah mau nulis itu kalau moodnya itu lagi enak. Iya. Jadi mood-moodan juga. Iya, kalau moodnya lagi enak ya nulisnya juga lebih santai, lebih rileks, juga yang dihasilkan lebih banyak. Tapi kalau sudah terkejar deadline, biasanya lembur ya, itu habis isya itu enak, karena ya diam gitu kan, hening ya. Waktu malam yang memang ya malam, tempat merenung. Iya, tempat merenung gitu ya. Sepintas saya itu punya ada suatu kepikiran itu. Kan sekarang itu kan Ramadan itu Ramadan berkah. Sampai dulunya kita mulai Rajab itu sudah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mulai dari Rajab sudah doa. Itu kan saking berkahnya. Tapi kenapa ada inisiatif untuk membangun produktivitas Ramadan itu melalui literasi ilmiah? Itu kan antara Ramadan biasanya ibadah, ini kok literasi ilmiah seperti itu. Jadi ada pertanyaan di saya. Jadi mungkin bisa dijelaskan agar saya juga tercerahkan. Iya, tadi di modal yang utama kan membaca. Iya.
Nah, di Ramadan ini kan semua pahala kan dilipat gandakan. Nah, membaca ini bisa jadi salah satu ibadah yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan. Bahkan bisa kita jadikan proses perjalanan spiritual kita ketika Ramadan datang. Jadi Membaca. jalur spiritual lewat membaca. Di samping kita bisa mengembangkan potensi, mengembangkan diri, ya kita bisa bagi waktu ketika bulan Ramadan, ketika pada tarawih atau pada subuh, bacanya kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, mungkin istirahat sebentar atau istirahat sejenak, lanjut ke baca buku atau baca-baca jurnal, baca-baca artikel, dan baca-baca kitab untuk sekedar mutalaah agar kita tidak lupa. Itu kan juga termasuk menjadi ibadah yang bagus di bulan Ramadan dari membaca ini. Jadi nanti dikorelasikan ya antara nanti kita membaca teori, lalu itu kan untuk sumbangsihnya nanti kalau jadi penelitian kan untuk rakyat juga ya. Iya, untuk rakyat mungkin juga. Itu nilai ibadahnya mungkin ya seperti itu di samping menghilangkan kebodohan ya. Iya. Karena memang menghilangkan kebodohan itu hal-hal yang diharuskan dalam agama kita. Iya, memang diharuskan. Karena ya Iqra itu tadi ada kata perintah di situ untuk kita membaca. Makanya dari dulu ilmuwan kan sangat terkenalnya. Islam itu kan juga punya banyak penemuan sebenarnya itu. Dari Ibnu Sina, bahkan keilmuannya ini bukan hanya sekedar keilmuan di kebahasaan, di kedokteran, di matematika ya, di astronomi. Itu kan selain membaca kan juga memperhatikan dan lebih peka terhadap isu-isu di sekitar, di lingkungan. Akhirnya menghasilkan karya yang sampai sekarang itu hidup. Meskipun kita tidak pernah ketemu, meskipun kita tidak pernah tahu aslinya Ibnu Sina ini seperti apa, tapi karyanya tetap hidup sampai sekarang, dan bahkan namanya masuk di pelajaran-pelajaran sejarah Islam. Itu karyanya itu tetap hidup meskipun orangnya sudah lama, sudah selesai. Jadi berawal dari kepedulian ya. Kepedulian terhadap sekitar ya. Jadi kalau tidak peduli itu kan sekarang banyak. Jadi anggapan saya kamu seperti itu harus dihapus kalau ingin lebih produktif ya. Iya betul. Jadi itu mungkin korelasinya tentang membaca dan Ramadan berkah ini. Di samping kita bisa mengembangkan diri, kita juga bisa menghindari yang namanya ghibah itu Iya. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal positif agar terhindar dari hal negatif. Iya seperti itu. Ya lewat membaca. Sambil diskusi, tapi diskusinya terkait apa yang kita baca, bukan terkait dengan apa yang kita lihat tadi. Tadi saya lihat. Jadinya ghibah ya. Iya, jadinya ghibah. Bahkan di selain bulan Ramadan aja kan ghibah kan tidak diperbolehkan. Iya, tidak. Termasuk dosa ya. Termasuk dosa. Apalagi di bulan Ramadan. Itu sangat negatif sekali ketika diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Mungkin itu ya kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu terkait tips untuk bisa literasi. Yang pertama itu mau banget, yang kedua itu membaca teori dan refleksif, lalu yang ketiga itu maksa. Lalu ternyata dalam ibadah dalam membaca itu ada nilai ibadah, dan literasi itu adalah ibadah. Sore itu guys. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu pada siang hari ini, insyaallah bermanfaat.
Mungkin sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.